Pesan saya ke bapak ibu yang menikahnya udah lama seperti saya, pesan saya ke adik remaja yang belum menikah, saya bilang, keluarga, pernikahan adalah perjumpaan, banyak sekali perbedaan. Perbedaan yang pertama, kita pria, istrinya wanita. Ya, kalau kita sama, pacaran pun tidak jadi. Coba lihat, wanita yang cerewet mana tertarik sama pria yang banyak ngomong, nggak tertarik, karena sama. Wanita yang cerewet dia akan cari pria yang kalem. Pria yang keras di dalamnya biasanya jatuh cinta kepada wanita yang matanya sayu. Karena dikira wanita bermata sayu, dikira lembut, dikira. Kalau benar tidak kita nggak ngerti. Artinya apa? Orang menikah tak kalah mencari suami, calon suami maupun istri, sebenarnya kita mencari bagian diri kita yang hilang. Pria yang keras yang hilang apa? Bagian dirinya yang lembut, dia cari wanita yang lembut. Yang wanita yang banyak bicara, bagian dirinya yang hilang, bagian dirinya yang kalem, dia cari pria yang kalem. Jadi keluarga, pernikahan, perjumpaan banyak perbedaan. Perbedaan kepribadian, perbedaan keluarga, belum lagi perbedaan latar belakang, banyak sekali perbedaan. Sehingga adik-adik remaja yang belum menikah, keluarga dan pernikahan tidak sama dengan restoran tempat kita makan yang enak-enak. Keluarga dan pernikahan adalah tempat kita mendewasakan jiwa. Cara mendewasakan jiwa seperti lagu ini. Ada yang putih dan ada yang merah. Selalu seperti itu. Jangankan adik-adik yang baru pacaran. Saya sudah 38 tahun sama istri saya. Masih berbeda. Masih berbeda. Kalau istri saya paksa sama, ya bubarlah. Bubarlah dunia. Tadi di mobil sama Pak Gun diingatkan, saya cerita ke teman-teman dekat di keluarga Compassion. Ini cerita penting, malam ini diingatkan Pak Gun. Sekian tahun yang lalu, tatkala saya masih maju tak gentar membela yang bayar. Di Jakarta kan maju tak gentar membela yang bayar. Suatu hari diundang sama klien saya, presiden direkturnya Telkomsel. Teman dekat saya, klien ngasih uang banyak. Suatu hari waktu rapat bilang, Pak Gede, entah malam kemana? Tidak kemana-mana Pak. Tolong temenin saya makan malamnya. Ya Pak, ya Pak. Ya. Cuman karena saya ngajak istri, tolong Pak Gede ajak istri. Saya langsung spot jantung, dagduk karena istri saya jarang mau ikut. Karena bos yang bilang, saya bawa istri, tolong Pak Gede bawa istri. Terpaksa saya rayu istri saya. Istri saya tampangnya udah tegang karena belum pernah ikut makan malam di sebuah restoran yang sangat mewah. Jadi pertama di hotel tingkat tinggi di Jakarta, sudah itu makanannya makanan yang tidak terjangkau lah untuk kelas kita di Bali. Dan berempat kan di restoran mewah itu ada table manner, tata krama makan. Mana duluan, mana belakangan, mana pakai supit, pakai. Istri saya 2 jam makan, 2 jamnya tegang, bukan makan tapi tegang. Karena takut salah. Sesampai di rumah dia ngamuk, lain kali tolong saya jangan diajak ke tempat neraka seperti tadi. Bayangin, restoran termewah di Jakarta, di gedung tertinggi di Jakarta dengan harga super mahal, bagi istri saya itu neraka paling menakutkan. Sejak saat itu, setiap kali ada undangan bawa istri saya berbohong. Istri saya ke Bali lah, saya bilang, ya, repot sama anak-anak lah. Karena bagi saya itu restoran mewah, tapi bagi istri saya itu neraka yang sangat membakar. Kalau takut lebih kan cuma malu. Sampai di rumah, iya ada menyongkok di paun, jangan medar nyongkok di paun, gratis di dong, seperti. Nah dari situ saya berpikir, oh, pasangan jangan dipaksa sama. Karena kecenderungan memaksa pasangan harus samalah yang membuat kita banyak yang bubar. Jangankan adik-adik remaja yang baru pacaran,
Saya sudah 38 tahun sama istri saya, masih berbeda. Makanya lagu memulai keluarga sebagai cahaya taman yang indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Jadi adik-adik mulai ntar malam kalau di rumah papa mama berkelahi, Anda pergi kamar mandi, mawar melati semuanya indah. Jangan keras-keras nih, papa mama dengar. Apa kamu mama berkelahi? Kamu berkelahi nggak? Pelan-pelan saja. Sekedar mengobati diri bahwasanya perbedaan itu indah. Nah, kalau kita memulai pernikahan dengan kesadaran kita di awal berbeda, di tengah berbeda, nanti terakhir berpisah lewat kematian juga berbeda. Kalau seperti itu konsepnya kita menikah, selamat kita selamat. Yang punya banyak teman yang keluarganya, biar bahasa halusnya, tidak berhasil lah. Kalau disebut gagal kan jelek, tidak berhasil. Setelah dengar saya, oh dipaksa sama, sehingga agar keluarga menjadi taman cahaya yang indah. Jangan lupa, mawar melati semuanya indah. Mawar berduri indah, melati tidak berduri juga indah. Istri kita yang cantik punya kita, cerewetnya minta ampun punya kita juga. Lengkap, majuran aku bener lengkap. Makanya di Zen ada filsafat begini, gunung tinggi jurangnya dalam. Artinya setiap orang yang punya kelebihan pasti punya kekurangan. Tidak ada orang punya kelebihan, tidak ada. Kalau wanita cantik, cerewet penyakitnya. Kalau pria ganteng, selingkuh penyakitnya. Oh, jadi yang tepuk tangan itu selingkuh ini. Saya nggak suruh tepuk tangannya kan membenarkan dirinya. Nah, seperti itulah. Nah, cuma pernikahan jadi selamat kalau kita terima baik puncak gunung maupun jurangnya. Kita terima kelebihan maupun kekurangannya. Istri saya guru spiritual yang baik bagi saya. Suatu hari jam 1:30 malam, kebetulan karena saya sudah pensiun, biar tenang, kamarnya berbeda, biar tidurnya nggak saling mengganggu. Istilah dia biar nggak perang kentut kita tiap malam kan. Ya kamar sebelah 1:30 saya dengar dia marah di telepon, dor. Di 1:30 pagi marah sama siapa? Saya titip, oh sama anaknya lah. Tidur tadi orang ibu marah sama anaknya kan biasa lah. Terus pagi-pagi dia datang kamar, saya minta maaf tadi pagi mengganggu. Kenapa? Ya gitulah anak. Terus apa ini kenapa ke saya pagi-pagi? Tadi mendengar suara. Apa dengar suara? Di mana ada puncak gunung, di sana ada jurang. Nah, suamimu itu puncak gunung, anakmu yang nakal itu jurang. Tidak boleh puncak gunung hanya diterima, jurangnya juga diterima. Tepuk tangan. Selamat. Kalau begitu pernikahan selamat. Zaman saya masih remaja, kalau remaja saya masih ganteng. Sekarang juga masih ganteng, kata istri saya. Saya tanya sama kakak saya, Kak, apa ciri-ciri wanita yang jadi calon istri yang baik? Wow, kakak saya entah serius bercanda ngomongin. Pertama cantik. Kenapa cantik? Ya kamu bangga bawa istri kemana-mana. Yang kedua, anak orang kaya. Kenapa? Kalau kurang-kurang ada yang diminta tolong. Yang ketiga, wanita karir. Wanita karir kan hebat tuh duitnya. Yang keempat, apa namanya? Kalau pembantu absen, dia bisa disuruh ngepel di rumah.
Jangankan dulu, sampai sekarang pun tidak ada wanita seperti itu. Nggak ada. Kalau cantik, orang kaya, wanita karir, pembantu pulang, kita yang ngepel gitu. Pasti yang jelas, pada ada. Cantik, anak orang kaya, wanita karir, nggak ada pembantu, pasti kita yang ngepel. Nah, tapi begitulah. Di mana ada puncak gunung, di sana ada jurang. Nah, hari ini bercerita taman cahaya yang indah keluarga. Kita yang mau bagi menjadi 4 fase orang berkeluarga. Pertama, prakeluarga untuk adik-adik remaja yang belum berkeluarga. Yang kedua, masa krisis di bawah 5 tahun rawan cerai di sini. Yang ketiga, krisis tengah bayang, ini umur Pak Bupati. Pak Bupati umur berapa? Nah, ini umur krisis tengah bayang. Saya sudah melewati. Kalau bisa jangan berulang lagi, seru. Ya, middle age crisis bahasa Inggris, krisis tengah bayang, saya akan cerita. Yang keempat, menua yang indah kalau bisa dapat. Ini ada Prof umur berapa? Dapat menua yang indah. Kemana-mana udah sama istrinya, honeymoon tiap hari, itu menua yang indah. Nah, sekarang kita masuki prakeluarga, ya. Prakeluarga itu untuk adik-adik remaja yang mau menikah. Ini lagunya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, melukis ruangmu, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Tepuk tangan adik-adik remaja yang saya cintai. Kalau mau menikah jangan lupa di sepanjang perjalanan kita akan seperti pelangi. Ya, istri kita pagi-pagi nasi gorengnya enak, sore-sore cerewetnya pahit sekali. Suami kita pagi-pagi ngasih uang dari amplop, sore-sore gelarnya marah-marah, pelangi-pelangi. Jangankan manusia yang berbeda, manusia yang sama pun kayak pelangi, warna-warninya ganti-ganti. Sehingga adik-adik yang remaja yang mau menikah, siapkan sejak awal. Keluarga adalah kepribadian yang warna-warni. Jangankan manusia dan keluarga yang berbeda, manusia yang sama pun warna-warni. Teman-teman yang belajar spiritual mendalam, ada pesan sore ini bagus sekali. Ya, the most important measurement of enlightenment is how comfortable you are with your own inner contradiction. Orang-orang yang tercerahkan pun di dalamnya masih penuh kontradiksi. Tapi kalau Anda tercerahkan, Anda merasa nyaman dengan kontradiksi di dalam diri Anda. Makanya Ketua Bali Wikan sekali menjelaskan jiwa manusia dengan konsep yang sederhana tapi mendalam. Dewa ye kale ye. Di dalam diri kita ada unsur Tuhan, ada unsur setan. Dua-duanya ada. Tapi dalam lingkaran yin yang-nya orang China digabung itu. Ada gelap, ada terang. Di bagian gelap ada lingkaran terang, di bagian terang ada lingkaran gelap. Seperti itu jiwa kita. Saya sudah menekuni spiritualitas puluhan tahun juga. Di sebuah gereja Katolik ada Romo Katolik tanya Pak Gede, maaf mau tanya hal pribadi, boleh Romo? Masih marah Pak Gede? Saya bilang masih Romo. Tidak ada manusia yang tidak ada marahnya, tidak ada. Saya masih marah. Bisa dijelaskan? Sederhana Romo, tubuh kita unsur-unsur pembentuknya itu bertentangan. Di sini ada air, ada api, ya, bertentangan. Air dan api bertentangan. Air dan api di biologi butuh padanan di psikologi dalam bentuk emosi. Dan salah satu emosi yang api ini yang marah. Cuman kalau kita belajar meditasi, kemarahan tidak lagi mencengkram kita. Kemarahan lihat
lewat seperti lilin-lilin yang lewat, nggak enak. Kalau istri saya cerewet muncul, nggak enak saya. Tapi dia nggak sampai berceramah zaman dulu, nggak lewat ya, nggak enak juga. Makanya adik-adik yang mau menikah, siapkan di sepanjang perjalanan kita akan berbeda. Nah, untuk adik-adik yang mau menikah, saya punya sebuah cerita yang sangat disukai oleh ibu-ibu keluarga Compassion. Di keluarga Compassion, ibu-ibunya sangat menyukai cerita ini. Bahkan salah satu ibu cerita, guru itu mau diceritakan 1000 kali pun kita senang mendengar cerita ini. Suatu hari ada wanita cantik yang berdoa agar dapat suami anak tunggal dari keluarga kaya. Doanya tiap hari, Tuhan kasih saya suami anak tunggal dari keluarga yang super kaya. Karena doanya kencang sekali, dapat seorang suami ganteng anak tunggal keluarga kaya. Untuk membuat ceritanya ringkas, keluarga kaya yang dikira kehidupannya kayak surga ternyata kayak neraka. Ibu mertuanya galaknya minta ampun. Ini menantunya yang wanita tiap hari tidak saja diceramahin tapi juga dimaki. Kamu pikir enak jadi orang kaya? Saya di sini berjuang puluhan tahun biar kaya, kamu datang ke sini langsung mercy segala macam tiap hari. Tidak ada hari tanpa caci dan maki. Di situ baru mengerti, jadi orang kaya rupanya susah. Dicurigai, difitnah. Kamu awas jadiin makanan saya. Kamu pasti kasih racun makanan saya. Biar saya cepat mati, biar kamu tidak seperti itulah kata-kata ibu mertua tiap hari. Nggak tahan ini wanita cantik yang menikah sama anak orang kaya. Untuk membuat ceritanya jadi ringkas, ini wanita cantik ini datang ke dukun yang sekaligus guru spiritual. Datang ke Pak Dukun yang sekaligus guru spiritual yang cerdas. Pak Dukun, apa? Kamu dulu sudah kesini minta guna-guna udah dapat keluarga orang kaya, sekarang ngapain lagi kesini? Saya punya ibu mertua dulu galaknya. Keluarga kaya yang saya pikir surga ternyata neraka yang panas. Sekarang mau minta apa lagi? Tolong Pak Dukun, kasih saya racun. Apain? Apa? Minta racun. Siapa kasih racun? Ya ibu mertua. Nah, kamu mau? Asal saya ngeracun, guru spiritual ngeracun. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus dia datang minta racun. Ini dukun yang cerdas ini berpikir gini. Saya punya racun, tapi racunnya bekerja pelan sekali. Kalau racunnya bekerja cepat, nanti ketahuan kalau kamu pembunuhnya bisa diangkut sama Pak Polisi. Saya punya racun bekerjanya pelan dan ada syaratnya. Ini bekerjanya pelan tapi ada syaratnya. Syarat cuma satu, benar. Janji melaksanakan, benar. Ingat, kalau nggak berjanji nggak melaksanakannya, racunnya nggak saya kasih. Benar. Berat loh syaratnya. Ya apa-apa. Yang penting ibu mertua saya mati. Ya, syaratnya satu. Tak kala kamu menuangkan racun ini ke minuman ibu mertuamu, kamu harus melayani ibu mertuamu sebaik kamu melayani Dewi Kuan Im. Jadi sembah ibu mertua seperti menyembah ibu Dewi Kuan Im. Benar. Ibu mertuanya belum bangun, dia sudah bangun. Ya, begitu bangun diambilkan anduk, diambilkan sikat gigi, berangkat ke kamar mandi dipegangin, pokoknya melayani sehingga dia melayani Dewi Kuan Im. Tapi tidak menahan lupa di airnya dikasih racun yang dikasih Pak Dukun. Dalam waktu 3 minggu, ibu mertua yang galaknya minta ampun berubah jadi baiknya minta ampun. Seorang wanita yang cerewet yang minta ampun, tiba-tiba dia lebih cinta ke menantunya dibandingkan ke anaknya. Berubahnya sangat drastis. Wanita galak jadi baik, wanita cerewet jadi lembut, bahkan menantunya sering dipeluk. Kalau mama mati, kamu yang doain mama supaya baik sekali dalam waktu 3 minggu. Nah, di minggu keempat ini wanita yang sudah menuangkan racun ke minuman mertuanya mulai rasa bersalah.
Ini ibu mertua saya kalau mati saya berdosa ini. Saya meracuni orang baik seperti dia lalu Pak Dukun tolong kenapa ya tolong ini mertua saya baik seperti tolong racunnya sudah diminum sekarang tolong kasih obat yang nggak ada itu racun tidak ada obatnya kalau sudah diminum pasti mati. Kalau gitu biar saya gantung diri Pak Dukun biar saya mati dulu baru ibu mertua mati. Pak Dukunnya ketawa, ha. Kamu pikir yang saya kasih itu racun, yang saya kasih itu multivitamin. Tepuk tangan ya.